Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kansa Fatur Rahman dari Prodi Teknik Informatika UIN Siloam Gunung Jati Bandung dengan NIM 12470500115. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma quicksort. Nah, jadi algoritma quicksort ini adalah algoritma pengurutan berdasarkan bagi dan taklukan yang memilih elemen sebagai pivot dan mempartisi array yang diberikan di sekitar pivot yang dipilih dengan menempatkan pivot pada posisi yang benar dalam array yang diurutkan. Next. Jadi untuk cara kerja dari algoritma ini yang pertama yaitu dengan memilih pivot, yang dimana kita harus memilih sebuah pivot, sebuah elemen dari array sebagai poros atau pivot. Nah, untuk memilihnya ini, kita bebas bisa memilih elemen yang pertama, yang terakhir, ataupun elemen acak. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mempartisi array. Nah, jadi, mengatur ulang array di sekitar pivot. Jadi setelah mempartisi ini, semua elemen yang lebih kecil dari pivot ini akan berada di sebelah kiri. Dan semua elemen yang lebih besar dari pivot akan berada di sebelah kanan. Jadi pivot kemudian berada pada posisi yang benar, yang kita mendapatkan indeks pivot. Jadi untuk, elemen yang lebih kecil dari pivot ini akan sebelah kiri dan yang besar ada di sebelah kanan. Ya, next. Nah, untuk memanggilnya ini yaitu secara rekursif, yang dimana melakukan proses yang sama pada dua subarray yang dipartisi. Karena sudah ada partisi yang sebelumnya itu yang kanan dan kiri, maka yang kanan juga dipartisi, lalu yang kiri juga dipartisi sama. Nah, untuk kasus dasarnya ini pengulangan akan berhenti ketika hanya ada satu elemen yang tersisa di dalam array. Jadi karena sudah terpilih atau sudah terpartisi secara akhir dan sudah terurut, maka tidak perlu dipartisi lagi gitu. Nah, untuk contohnya seperti ini, di mana kita akan memilih salah satu elemen. Yang pertama yaitu adalah elemen 5, kita pilih sebagai pivot. Nah, untuk next-nya akan seperti ini. Kenapa menjadi seperti ini? Dikarenakan ini IJ. Nah, ini akan memilih 3, lalu 1, lalu 2, dan 4. Nah, karena di sini semuanya adalah lebih kecil dari 5, dan jika 5 dan 8 ini karena 8 lebih besar dari 5, maka 5 ini akan bertukar dengan 4. Seperti ini. Begitupun dengan bagian ini. Selanjutnya di sini juga sama, di mana kita memilih 2 sebagai pivot dan 6 sebagai pivot. Di sini juga sama, 2 akan bertukar dengan 3 dan 1 dengan 4. Sama seperti ini juga akan bertukar dengan 8. Dan hasilnya seperti ini. Next. Nah, jadi ini untuk hasil dari algoritma itu, yang dimana bisa didapatkan di sini ada satu, bentar. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, 4, dan seterusnya sampai 9 telah terurut. Nah, di sini kita bisa urutkan jadi seperti ini. Nah, 1, 2, 3, 4 sampai 9 sudah terurut. Nah, untuk keuntungan quicksort ini yaitu algoritma yang memudahkan pemecahan masalah. Lalu efisien untuk data besar dan overhead memori yang rendah. Hanya memerlukan sedikit memori. Lalu change friendly karena bekerja di array yang sama. Nah, salah satu algoritma tercepat untuk data besar jika stabilitas tidak diperlukan. Dan juga mendukung optimasi tail rekursif. Lalu untuk kekurangan quicksort itu sendiri yaitu kompleksitasnya yang buruk, memiliki waktu terburuk jika pivot yang dipilih itu buruk. Lalu kurang cocok untuk data kecil dan tidak stabil urutan elemennya itu dengan kunci yang bisa berubah. Kunci sama bisa berubah. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke bagian codingannya. Nah, apakah masih nyala? Oke, masih nyala. Nah, di sini include IOStream dan include vector. Nah, IOStream ini seperti biasa untuk outputnya.
Lalu vektor ini untuk, array yang dinamis. Di sini kita akan membuat integer partisi yang berisikan vektor array integer rendah dan integer tinggi. Yang dimana integer pivot ini adalah sama dengan array tinggi. Jadi pilih elemen yang paling kanan sebagai pivot. Ini adalah elemen kanan dan ini adalah pivot, jadi ini dipilih sebagai pivot. Lalu integer i sebagai penanda elemen yang lebih kecil dari pivot. Nah, untuk loop di sini ada for integer j sama dengan rendah dan j lebih kecil sama dengan tinggi. Yang artinya yang di sini rendah sampai sebelum tinggi. Nah, untuk if-nya ini jika elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot, maka i-nya akan bergeser ke i++ ke kanan. Lalu di sini ada swap untuk menukar elemen array i dengan array j. Di sini juga ada swap yang dimana untuk menempatkan pivot di posisi yang benar. Lalu return, kembalikan posisi akhir pivot. Nah, di sini adalah fungsi utama dari quickshot ini, di mana jika bagian array masih belum diurutkan, maka partisi array akan mendapatkan indeks pivot. Lalu di sini juga untuk rekursifnya, yaitu mengurutkan bagian kiri dari pivot, dan di sini mengurutkan bagian kanan dari pivot seperti ini ya. Ini negatif dan positif. Lalu untuk bagian integer main-nya ini untuk munculkan dari perhitungan sebelumnya, di mana kita akan memilih array bebas. Nah, di sini array bebas yang dipilih adalah 5, 4, 3, 1, 2, 8, 9, dan 6. Lalu di sini ada hitung jumlah elemen dari array, memilih elemen, semua elemen ini ada 9. Nah, lalu di sini adalah panggil quicksort untuk mengurutkan seluruh array. Setelah itu di sini ada code yang dimana untuk mencetak array sebelumnya. Lalu ada for untuk loop untuk mencetak elemen array yang sudah diurutkan. Lalu ini adalah code i, yaitu cetak dari setiap elemen. Nah, untuk ini return adalah akhirin program. Nah, untuk menjalankannya akan seperti ini ya. Jadi untuk nomor sebelumnya seperti ini dan hasil outputnya adalah ini yang sudah terurut. Baik, mungkin cukup sekian, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.